Ternyata benar, Aiman temukan bunker uang miliaran di rumah Ferdy Sambo. Kok Polri bilang hoax? Saya mendapat informasi bahwa di dalam rumah tersebut ditemukan uang yang luar biasa banyak. Jumlahnya ratusan miliar rupiah, informasi demikian. Ada yang menyebutkan 800 miliar rupiah, ada yang menyebutkan 900 miliar rupiah, bahkan ada yang menyebutkan 1 triliun rupiah. Yang jelas ada uang yang banyak di rumah itu, betul. Saya mendapatkan informasi dan saya sudah mengkonfirmasi. Pertanyaannya kini, untuk apa uang tersebut? Hasil dari mana? Dan milik siapa? Di mana uang-uang Ferdy Sambo itu kalau seandainya dia banyak mengerjakan tugas mafia selama ini? Nah, this is the question ya. Tidak mungkin ditaruh di bank. Kalaupun ada ditaruh di bank, pasti dalam jumlah yang ya masuk akal lah kira-kira untuk laporan harta kekayaan dan lain sebagainya. Ini menarik saudara sekalian karena sudah bukan rahasia umum lagi. Kalau kegiatan-kegiatan mafioso seperti ini, ya biasanya setorannya pasti uang dolar Singapura atau dolar Amerika Serikat dan cash, ya, tidak mungkin transferable atau ditransfer via bank, ya. Jadi cash, tinggal kemudian mencari cara untuk mencuci uangnya biar bisa masuk dalam mekanisme perbankan. Nanti akan bisa masuk di ruangan mereka mencari data apa yang dibutuhkan untuk penambahan data-data yang berhubungan dengan kasus Ferdy Sambo. Ya, beredar kuat isu dugaan bunker 900 miliar rupiah di rumah Ferdy Sambo. Awalnya Polri menyebut kalau isi bunker senilai 900 miliar di rumah Ferdy Sambo itu adalah hoax. Namun Aiman Wicaksono malah mengungkapkan fakta baru soal dugaan bunker berisi 900 miliar rupiah itu. Presenter Kompas TV Aiman Wicaksono menemukan bunker uang ya di rumah Irjen Ferdy Sambo. Dalam unggahan akun TikTok Aiman Wicaksono, ia menyebutkan mendapatkan kabar adanya uang dalam jumlah fantastis di rumah Ferdy Sambo itu dan ia menurutnya telah mengkonfirmasi kabar tersebut. Saudara, saya berada di kawasan Jakarta Selatan dan gak jauh dari sini adalah Irjen Ferdy Sambo yang berada di Mampang, Jakarta Selatan. Aiman Wicaksono datang dan menelusuri informasi yang menyebut ada uang sampai 900 miliar rupiah di rumah Ferdy Sambo. Dan menurut penelusurannya ada banyak sekali uang di rumah Ferdy Sambo. Yang jelas ada uang yang banyak di rumah itu. Betul. Saya sudah mendapatkan informasi dan saya sudah mengkonfirmasi. Sekarang pertanyaannya, untuk apa uang tersebut? Hasil dari mana dan milik siapa saja? Kata Aiman. Sementara itu kini kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak membeberkan fakta seputar penemuan bunker uang itu. Kamarudin bahkan mengklaim mendapatkan info soal uang ratusan miliar yang diduga mengalir ke sejumlah ajudan Ferdy Sambo sejak bulan Juli silam. Sebelumnya pada akhir pekan lalu, Mabes Polri telah tegas membantah isu soal adanya bunker berisikan uang 900 miliar rupiah di rumah Ferdy Sambo. Berdasarkan informasi dari tim khusus yang melakukan penggeledahan di beberapa tempat Irjen Ferdy Sambo, info soal bunker 900 miliar tidaklah benar, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Sementara Kamarudin Simanjuntak mengaku telah mendapatkan informasi soal adanya uang dalam jumlah yang besar itu dari seorang perwira menengah Polri. Di bulan Juli lalu saya mendapatkan informasi nih dari salah satu kombes polisi masih aktif dan dia menyuplai informasi itu ke saya. Dan ada juga intelijen lain yang mensuplai informasi ke saya yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan, kata Kamarudin. Dan informasinya mengerucut bahwa ada bunker yang menyimpan uang ratusan miliar di rumah Ferdy Sambo. Namun lanjut Kamarudin, memang informasi ini masih perlu bukti yang kuat. Walaupun dirinya mengklaim informasi yang didapatkan tersebut 99% sudah akurat. Kamarudin pun berharap jika tim independen akan terbentuk dengan melibatkan PPATK, hal tersebut agar dapat diketahui jelas kemana aliran uang itu dan dari mana uangnya dan kemana perginya. Sebelumnya, Polri menegaskan informasi yang mengatakan penemuan bunker berisikan uang 900 miliar rupiah di rumah mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo tidaklah benar. Hal itu ditegaskan Kadif Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo. Dedi menjelaskan tim khusus memang menggeledah beberapa tempat yakni rumah Irjen Ferdy Sambo. Penyidik juga telah menyita beberapa barang bukti, namun dia pastikan tak ada bunker berisi uang 900 miliar rupiah yang disita. Dedi pun menghimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya
dengan informasi-informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Polri ditegaskan Dedi sampai dengan saat ini masih terus berkomitmen dengan mengusut perkara penembakan Brigadir J dengan profesional, akuntabel, dan juga transparan. Sementara itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menduga adanya dua motif yang mendasari Irjen Verdi Sambo membunuh Brigadir Joshua. Pihaknya mengatakan setidaknya dugaan ada dua motif, kalau tidak motif emosional, yakni motif instrumental. Reza Indragiri pun menjelaskan soal adanya dugaan dua motif tersebut, termasuk dihubungkan dengan skenario karya Verdi Sambo yang dianggap untuk menutup-nutupi pembunuhan Brigadir J. Terlebih seperti diketahui dalam kasus pembunuhan berencana tersebut juga mendapatkan tindak pidana dalam menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice di tempat kejadian perkara di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dalam dugaan motif tersebut barangkali ada luapan amarah, dendam, sakit hati, kebencian, cemburu, dan seterusnya. Namun hal tersebut menurut Reza justru menimbulkan pertanyaan publik. Bagaimana mungkin seorang petinggi aparat penegak hukum bintang 2 bisa larut dalam emosi, bisa larut dalam cemburu dan tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan amarahnya. Rasanya mustahil ya kalau kemudian seorang aparat penegak hukum bintang 2 melakukan kejahatan semata-mata dengan adanya motif emosional, kata pakar psikolog forensik Reza Indragiri. Lantas dari situ muncul spekulasi berikutnya, bisa jadi ada motif instrumental yang mendasari pembunuhan Brigadir J. Ya kalau bicara tentang motif instrumental, maka relevan diduga barangkali aksi pembunuhan ini dalam rangka untuk mendapatkan jabatan, dalam rangka mendapatkan kenaikan pangkat, atau mungkin juga untuk menutup-nutupi kejahatan lainnya. Ya harapan saya sih memang ini yang harus dilakukan penyidikan ulang karena adanya motif instrumental ini yang sekarang terwakili oleh narasi konsorsium 303 itu, ujarnya. Seperti diketahui telah muncul grafik soal konsorsium judi 303 dalam dua versi. Versi pertama telah beredar luas foto peta grafik berjudul Kaisar Sambo dan konsorsium 303. Sebaran ini terdiri dari 6 halaman, bahkan menampilkan sejumlah nama anggota perwira tinggi Polri, menengah dan pertama, lengkap dengan jabatannya. Ada juga nama-nama dari kalangan sipil yang turut masuk dalam bagan konsorsium tersebut. Digambarkan dalam bagan itu aliran dana, setoran, dan backing. Wajah Sambo berada paling atas dalam bagan tersebut dan dibubuhi keterangan setiap tahun Verdi Sambo dan kroninya menerima setoran lebih dari 1,3 triliun rupiah. Dalam bagan juga terdapat tulisan di kalangan bandar judi, Verdi Sambo dikenal dengan sebutan Kaisar Sambo. Halaman tersebut mengungkapkan tentang proyek 2024, konsorsium 303, tim pukul dan juga investor. Bagan itu pun mengurai tentang bagaimana dana mengalir dan dari siapa saja dana itu masuk. Konsorsium 303 dalam bagan ini mengacu pada sejumlah nama sipil yang dikaitkan dengan bandar judi di sejumlah wilayah.